Jadi mau screening dari pil, suntik, IUD, implan itu yang penting sama aja ya. Yang penting sudah cari efek samping, cari kontraindikasi ya, cari kontraindikasi untuk kontrasepsi yang akan dipilih ibu itu ada tidak ya. Nah yang pertama kita minta ibu membuka kerudungnya, kalau enggak misalnya ibu ada kelainan nggak Bu di kepalanya, benjolan atau apa? Ibu tidak ada. Nah kalau misalnya itu juga kita harus hati-hati. Ibu dari rumah sudah berdandan rapi, cantik, sampai di puskesmas dibukain ya dengan tanpa perasaan kayak gitu ya. Nah itu kita mintain ya, kalau misalnya tidak ada, ibu mengatakan tidak ada masalah di kepalanya, ya sudah tidak usah, karena itu tidak terlalu penting untuk kontrasepsi ya. Ya Bu ya, tidak ada benjolan ya Bu, nanti kalau ada benjolan di kepala ibu bisa balik lagi. Nah kemudian kita lihat muka, tidak ada udim, tidak ada. Kalau udim muka ibu tidak hamil apa? Itu tanda-tanda dari kelainan ginjal ya. Kemudian ya ibu matanya coba sebentar ya, kita lihat matanya. Nah kita lihat skleranya dulu, ibu ke bawah, lihat ke bawah. Nah ya, skleranya putih, kemudian konjungtivanya merah, bagus. Kemudian kita lihat pipinya tidak udim juga. Nah, kalau tadi udim itu kan taunya cara memeriksa udim begini, kemudian kita usap, ada lekukan tidak tadi ya. Kemudian hidungnya ibu ada masalah di hidung tidak? Tidak ada ibu. Ini kita ambil pen light ya. Mana pen lightnya? Tidak ada. Ada ibu. Mana? Oh ya. Kita lihat hidungnya tidak ada kelainan. Ya, kemudian mulutnya Bu, lihat mulutnya bagus, giginya tidak ada lubang ya, kita periksa ya. Kemudian nah sekarang kita periksa ibu, telinganya ada masalah tidak? Tidak ada ibu. Tidak ada ya. Nah telinga itu untuk KB tidak terlalu penting, jadi tidak terpengaruh ya. Hidung juga tidak terlalu penting, tapi kalau hidung kan suka ada benjolan gitu ya misalnya, itu juga bisa terpengaruh oleh kontrasepsi, dia bisa cepat membesar. Nah sekarang kita lihat untuk memeriksa ada tiroid tidak gitu ya. Nah, kita cek dulu ada pembesaran vena jugularis, ada pembesaran kelenjar atau benjolan-benjolan. Nah kita cek dari sini ya, dari belakang telinga ini kita rasakan tidak ada ya pembesaran. Nah, coba ibu, ini kan lurus nih ya, ibu nelen. Nah kerasa ada gitu ya, coba. Kalau dia ada pembesaran itu besar, ininya besar, jadi kerasa kesininya tuh gergel gitu ya. Nah kalau kecil seperti ini normal. Kemudian kita lihat payudaranya ya, kita raba payudaranya ada benjolan tidak. Ini ibu saya periksa ya Bu ya payudaranya. Nah ini kita mau periksa yang mana, bagian bawah dulu ya, bagian bawah dulu. Ibu ini tangannya ke atas, kita lihat ya, lihat tangannya ke atas, kita lihat simetris tidak ya. Nah kalau simetris ya sebelah, nah, kita periksa ya. Ini ditahan, kita periksa sampai ini, karena benjolan kelainan abnormal itu sering di bawah ketiak sini, kuadran 3 ini ya, di sini itu sering ada, jadi harus seksama pemeriksaan di sini ya. Kita raba tidak ada benjolan ya, tidak ada kelainan. Nah, sebelah sini ini juga ya. Kemudian putingnya pijit ya, apa-apa nih perempuan semua ya, pijit ya, yang dipijit itu bukan puting tapi apa, areola mamenya ya, piting sini apa dipijit. Ini yang satunya juga sama ibu, ini ke bawah.
sebelah lagi. Nah, sebelah lagi ini juga sama. Ini pemeriksaan selanjutnya ya, sama. Ini diperiksa semua, tidak ada benjolan ya. Ini ditahan, ini periksa ya semua. Nah ini juga sama. Jadi sebelah memeriksa, sebelah menahan ya. Kemudian pijit ya. Nah setelah itu baru kita ke bawah, kita cek hati sebelah kanan ya. Ini lambung, ini hati. Nah, ibu ada masalah tidak di hatinya, misalnya sering sakit hati. Enggak, paling kita tanya masalah di lambung ya. Walaupun tidak terpengaruh, ya nggak apa-apa kita ngecek kesehatan ibu ya. Ibu nggak ada kelainan di perutnya, kan kita selalu komunikasi ya. Nah, kalau kita memeriksa hati, ini hati itu di sini, ini kan tulang rusuk ya. Tulang rusuk ini di dalamnya ini kita kalau hatinya normal, tidak ada pembengkakan, ini tidak ada yang membesar di sini ya. Ibu sebentar sedikit ditekuk. Kalau kita mau periksa perut ini boleh ditekuk. Kalau tidak sebentar. Kalau lemes perutnya tidak usah ditekuk. Nah, ibu sakit nggak bu? Sakit nggak? Enggak sakit. Ini kan tulang nih ya. Ini tidak ada, ini bisa ditekan gitu ya, bisa ditekan, berarti tidak ada pembesaran hati. Ini bisa ditekan ke bawah tuh, tidak ada yang membesar, tidak ada massa ya, tidak ada massa. Kalau ragu-ragu karena perut ibu kencang, ibu boleh nekuk, ini diminta tekuk dua-duanya bu. Nah gitu ya. Nah, ini tekuk, karena ini kan jadi lebih longgar ya kulitnya, jadi dia tidak terlalu kencang. Nah, ini tidak ada benjolan ya, tidak ada. Luruskan lagi bu, tidak ada benjolan. Kemudian ke perut. Nah perut kita susuri, tidak ada massa ya, tidak ada fundus. Jadi sampai di ujung sini tidak ada. Ibu tidak ada nyeri? Tidak ada ya. Jadi pastikan tidak ada masalah di perut, baru kemudian lihat tungkainya. Nah, lihat tungkainya ini kapilari refill normal ya, dalam 2 detik langsung kembali memerah. Kemudian udim lihat di sini ya. Nah, kemudian lihat di sini juga tidak ada udim. Kemudian ini juga sama. Nah, kalau mewakili saja ini satu tidak apa-apa ya, kalau dua-duanya juga boleh. Jadi untuk memastikan kiri kanan kita cek ya, tidak ada. Varises dicek. Ini kita lihat. Nah, varises kalau ibu tidak, kalau pakai rok atau ini longgar ya, ini di ke ataskan, kemudian ya. Kenapa? Nah, ini varises itu bisa di depan, bisa di belakang, tapi kalau yang udah parah ini bisa ke daerah sini ya. Nah kalau masih kecil-kecil ini biasanya di belakang lutut gitu. Nah setelah kita ini lihat, untuk melihat varises itu bisa sekalian nanti saat kita memeriksa anus ya. Nah bisa juga tersendiri gitu ya. Nah sekarang kita periksa vagina ya, tapi izin dulu ibu, saya periksa ini ya, jalan lahirnya atau vaginanya. Kita lihat, apalagi misalnya ibu saat di wawancara tadi anamnese ada keluhan keputihan, itu harus diperiksa. Kalau tidak ada keluhan keputihan itu boleh tidak diperiksa, tidak apa-apa ya. Kalau misalnya ibu ada keputihan, tidak ada bu, ada kelainan kelamin, tidak ada. Ibu tidak ada kelainan ini ya, kelamin. Nah ibu mau diperiksa? Tidak. Nah kalau mau diperiksa udah kita periksa walaupun dia tidak ada keluhan gitu ya. Tapi kalau ibu tidak mau, jangan dipaksa. Nah ibu ini jalan lahir anusnya ada masalah tidak? Tidak ada ambeien? Tidak ada. Nah
tidak ada ambeien. Nah kalau ada ambeien misalnya itu kita ini ya. Kalau Kita ada periksa. ambeien nggak apa-apa, Bu, dipasang alat KB. IUD boleh. Boleh. Kalau suntik 3 bulan tidak boleh. Ambeien, varises tidak boleh pakai progesteron ya, karena tambah melebar nanti pembuluh venanya. Ambeiennya tambah besar, varisesnya tambah besar, tambah kelihatan gitu ya. Kenapa? Gitu ya, jadi hati-hati, jangan sembarang langsung aja. Ibu minta suntik 3 bulan, suntik 3 bulan, padahal dia punya varises, nah tambah besar, kasihan. Ibu yang Gitu ya. keputihan kenapa harus di itu, Bu? Keputihan, Heeh. kenapa? Harus apa? Harus dilihat, Iya. harus di itu ya. Harus dicek. Kenapa keputihan? Infeksi. Apa hubungannya dengan kontrasepsi? Kan nggak boleh kalau ada infeksi. Ya? Kesuburan. Si kesumbat. Kontraindikasikan buat yang ada IMS ini. Takut. Ya, kenapa keputihan dicek diperiksa? Ya pertama keputihan kita tanya ke ibu ya, ada masalah tidak? Ada Bu, keputihannya seperti apa? Jadi kita tanya tanda-tandanya. Keputihannya tidak berbau Bu, tidak berwarna gitu kan, kita tanyakan berwarna tidak Bu, tidak, putih biasa, encer kental biasa saja, agak encer agak kental, gatal tidak berwarna tidak ya. Nah itu berarti normal. Terus-terusan ada atau setiap mau datang bulan gitu ya. Nah itu nanti tiap datang bulan itu kan normal. Kalau ada kadang-kadang ada. Nah ibu itu bisa dipengaruhi juga dari stres. Ibu kalau stres itu keluar. Tapi kalau keputihannya sebaliknya dari yang tanda-tanda tadi, misalnya ada gatal, panas, berbau, berwarna, nah itu berarti ada kelainan Bu. Mungkin ada infeksi dari bakteri, mungkin jamur. Nah kalau bakteri baunya busuk ya. Kalau jamur itu tambah gatal, panas, dan baunya itu khas jamur, tidak berbau busuk kalau jamur itu ya. Nah itu, jadi kalau berbau busuk itu berarti bakteri. Nah itu harus diobatin Bu, kita harus lihat gitu pengaruhnya. Ibu jangan pakai kontrasepsi yang mengandung estrogen gitu, karena estrogen mempengaruhi pengeluaran lendir, seperti keputihan tambah kalau pakai estrogen ya gitu, karena efeknya ada ke situ. Kalau progesteron tidak ada. Progesteron itu justru lebih mengeringkan, dia mengeringkan lendir mengeringkan ini kan, lendir sel di menipiskan dinding endometrium kalau progesteron itu. Jadi makanya ibunya lama, kesuburannya lama, paling cepat 5 bulan dia bisa head lagi gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup. Nanti dipraktekkan seperti itu, nanti pemeriksaan gitu ya. Nanti pemeriksaan vagina lihat aja di video. Ada nggak? Ada.